sehat, berkah, bahagia semuanya. Ini lagi di Dubai nih, keren. Mantep banget tuh. Makin sering kita jalan-jalan, sebetulnya kita makin tahu dua hal. Pertama, kita tahu betapa luasnya buminya Allah, benar ya? Dan yang kedua, kita juga tahu betapa indahnya buminya Allah. Ini keren banget, bos, keren banget. Di Indonesia juga banyak sih yang kayak gini keren. Tapi ya, namanya juga kita cari pengalaman untuk ketemu dengan tempat-tempat lain. Tapi ada satu yang menarik loh, ada yang saya menarik. Selain tempatnya juga keren di Dubai, ada satu lagi menarik. Kemana juga kita pergi, kita ketemu dengan orang-orang. Dan ketika kita ketemu dengan orang-orang, kita selalu temui dua jenis bahasa. Pertama, bahasa jasad dan nyawa, atau kita sebut bahasa bumi, bahasa Inggris, bahasa Indonesia, bahasa Arab, bahasa Perancis, bahasa whatever. Tapi ada yang kedua, yaitu bahasa ruh. Nah ini men, dimana ruh kita bicara dengan ruh orang lain dalam bahasa yang kita gunakan dulu di alam arwah. Walaupun kita sama-sama nggak ngerti. Tadi kita ngobrol sama orang, dia bahasa Inggrisnya pas-pasan, saya bahasa Arabnya pas-pasan. Seru gak? Maaf, baru balik nih. Seharian acaranya penuh banget. Ketemu banyak orang, ngelihat banyak tempat. Alhamdulillah luar biasa Allah. Buminya Allah begitu luas, begitu indahnya. Luar biasa. Jadi ingat nih, setelah seharian ketemu begitu banyak orang, lihat begitu banyak tempat. Jadi ingat, ada satu kitab, ini ditulis oleh Imam Abu Hayyan Al-Tauhidi. Kitabnya itu berjudul Al-Basair wal Zakhair. Dalam kitab tersebut disebutkan, dunia yang begitu luasnya ini akan terasa sempit bagi orang-orang yang saling bermusuhan. Ini men. Dunia yang begitu luasnya akan terasa sempit bagi orang-orang yang bermusuhan. Tapi tanah yang sejengkal akan terasa lapang bagi orang-orang yang saling mengasihi. Gelo gak? Ntar lanjut ya. Itu sebabnya kita tidak boleh memutuskan tali silaturahim. Itu sebabnya kita tidak boleh bermusuhan satu sama lain. Bahkan dalam sebuah hadis diriwayatkan, Allah mengatakan dalam sebuah hadis qudsinya, Rasulullah SAW menyampaikan bahwa Allah berfirman dalam sebuah hadis qudsi, tidak akan masuk surga orang yang memutuskan tali silaturahim. Nah, ini men, itu sebabnya tuh dunia jadi sempit kalau kita musuhan sama orang, benar gak? Tapi sebaliknya, apabila kita saling menyayangi, maka tanah yang sejengkal pun akan terasa luas. Hadisnya, kebalikan dari hadis yang tadi, siapa yang memutuskan tali silaturahim tidak akan masuk surga orang-orang yang memutuskan tali silaturahim. Dalam hadis yang lain, Rasulullah SAW malah mengatakan, silaturahim itu akan memanjangkan umur dan menambah rezeki. Nah, ini pentingnya. Masih dalam kitab yang sama, Al-Basair wal Zakhair tadi, disebutkan juga bahwa memutuskan tali silaturahim jauh lebih mudah daripada menyambung tali silaturahim. Sebagaimana merobek kain jauh lebih mudah daripada menenun kain. Ini men, orang menenun kain perlu waktu lama men, apalagi kalau tenun tangan, lama banget. Tapi setelah kain itu jadi, kemudian kita robek, maka merobek kain itu jauh lebih cepat dan jauh lebih mudah daripada menenun, membuat kain tersebut. Begitu juga lah perumpamaan dengan persahabatan, silaturahim yang kita bangun. Membangun silaturahim itu memerlukan waktu dan usaha yang luar biasa. Tapi merusaknya, memutuskannya jauh lebih cepat. Ini kita hati-hati ya, biar dunia kagak berasa sempit. Itu sebabnya ketika kita dalam pertemanan ini, tentu kita kan nggak bisa 100% atau selamanya setuju atau sependapat dengan teman-teman kita. Disinilah masuk ayat watawasau bil haqqi watawasau bis sabr. Bagaimana kita dalam pertemanan itu
saling mengingatkan kepada kebaikan, saling mengingatkan dalam kesabaran. Jadi berteman juga harus sabar, men. Lah kita aja ngerubah diri kita susah, apalagi kita mau ngerubah diri orang lain, bener gak? Lah kita aja susah merubah diri kita untuk kebiasaan-kebiasaan buruk kita. Perlu waktu, perlu pengalaman, perlu kematangan untuk kita berubah orang menjadi orang yang lebih baik. Apalagi kita mau merubah orang, bener gak? Perlu kesabaran dalam pertemanan yang kita bangun. Dan juga perlu saling terus mengingati untuk dalam melakukan kebaikan. Sehingga insya Allah pertemanan kita akan menjadi pertemanan yang sehat, pertemanan yang positif. Pertemanan yang sehat dan positif inilah yang akan menyambungkan silaturahim antara fitrullah yang ada dalam diri kita dengan fitrullah yang ada di dalam orang lain. Walaupun mungkin dalam bahasa duniawi atau bahasa bumi kita kurang begitu nyambung karena satu bahasa Arab, satu bahasa Inggris, benar gak? Tadi kita pakai translator juga, benar gak? Tapi bahasa yang terpancar dari mata kita itu sungguh sangat menyejukkan, menyenangkan, menggembirakan, membahagiakan. Karena kita teringat kembali masa-masa ketika kita dulu masih bersama-sama di dalam alam arwah sebelum menjadi manusia seperti saat ini, benar ya? Itu sebabnya ketika tadi keliling-keliling ketemu banyak orang itu kita merasakan banyak kebahagiaan. Teman-teman di Dubai ini banyak sekali tadi yang menyatakan mereka sudah lama menanti-nanti, mereka sudah rindu, mereka udah kangen berlama nanti-nanti. Kapan ini Indonesia tampil menjadi pemimpin dunia? Ini kita terkejut mendengarnya. Bahwa mereka itu sangat mengharapkan, mempunyai harapan yang sangat besar terhadap kita bangsa Indonesia untuk tampil menjadi pemimpin dunia. Ini luar biasa. Dari pancaran mata itulah, dari betapa besar harapan yang disampaikan oleh mereka itu terhadap bangsa Indonesia. Ini merupakan satu kebanggaan di satu sisi, tapi satu sisi adalah amanah yang berat buat kita bangsa Indonesia untuk bisa terus merajut silaturahim dengan bangsa-bangsa lain di seluruh dunia. Maka kalau dalam pertemanan kita itu, namanya juga hidup, sebanyak itu orang yang suka sama kita. Ya segitu juga orang yang gak suka sama kita. Bener gak? Karena hidup selalu kayak begitu. Nah kalau ada orang-orang yang membenci kita, yang gak suka dengan kita, jangan kita balas dengan balik membenci. Sehingga jadilah saling membenci. Jangan men. Nah kalau saling membenci apa bedanya kita sama mereka? Bener ya? Mereka mutusin tali silaturahim, kita mutusin tali silaturahim, maka kacau balau. Bener ya? Jangan gitu, jangan itu. Allah mengatakan dalam Al-Quran, Inna a'atoina kal kautsar. Ini men, ketika kita Rasulullah SAW waktu itu dalam keadaan dimusuhi oleh orang-orang saudara-saudaranya sendiri, karib kerabatnya sendiri, orang-orang kampungnya sendiri. Ketika itu Rasulullah SAW gundah karena keadaan demikian, maka turunlah Inna a'toina kal kautsar. Bukankah telah kami berikan begitu banyak nikmat kepadamu wahai Rasulullah. Kemudian Allah melanjutkan ayat tersebut, Fasalli li rabbika wanhar. Begitu banyak nikmat yang Allah berikan. Fasalli, maka lakukanlah sholat, tegakkanlah sholat. Li rabbika wanhar. Tegakkanlah sholat kepada Tuhanmu, li rabbika wanhar. Dan berkorbanlah. Ini. Kalau dalam tafsir kebanyakan yang kita ketahui, ini wanhar ini berkorban dalam artian kita menyembelih hewan korban, benar ya? Tapi dalam ilmu tasawuf ini diartikan lebih luas daripada sekedar berkorban menyembelih hewan korban, tapi juga diartikan bahwa kita berkorban sepanjang perjalanan hidup kita dalam watawassaw bil haq, watawassaw bis sabr, dalam kesabaran dan dalam saling mengingatkan kepada kebenaran. Itu berkorban juga men. Karena kita gak bisa ujuk-ujuk mengubah orang begini-begitu, gak bisa men. Perlu perkorbanan untuk kita bisa memberikan keteladanan dan membuka hati orang sehingga orang itu mendapat hidayah.
Ketika kita telah menyadari begitu banyaknya nikmat Allah yang diberikan kepada kita, kemudian kita dirikan sholat, kemudian kita berkorban sepanjang hidup kita untuk mengajak orang selalu kepada kebaikan, kepada kesabaran, benar gak? Fasholli lirabbika wanhar, inna syani'aka huwal abtar. Ini men, inna syani'aka huwal abtar. Dan mereka-mereka yang memutuskan tali silaturahim itulah yang sebetulnya terputus. Ini. Dalam tafsir yang banyak kita temui, kadang-kadang ini diberikan pemahaman bahwa yang dimaksud dengan tadi fasolil tropika vandar inna syani'aka huwal abtar ini, yang mereka itulah yang membenci kamu, itulah yang akan terputus. Ini kadang-kadang dimaknai sebagai terputus keturunannya sehingga punya anaknya sedikit dan sebagainya. Jadi dia nggak diberikan keturunan yang bisa melanjutkan anak cucu dan sebagainya. Tapi dalam ilmu tasawuf ini pengertiannya menjadi lebih luas. Inna syani'aka huwal abtar. Mereka-mereka yang membencimu itulah yang terputus. Nah, ini maknanya menjadi terputus dari rahimnya Allah. Ini men. Inna syani'aka huwal abtar. Mereka-mereka yang membencimu itulah yang akan terputus dari rahimnya Allah. Karena mereka memutuskan tali silaturahim. Ini maknanya di sini nih. Mereka memutuskan tali silaturahim. Karena mereka memutuskan tali silaturahim, maka mereka lah sebenarnya yang terputus dari rahimnya Allah. Ini penting. Ingat gak tadi hadis yang kita udah sampaikan sebelumnya? Siapa-siapa yang memutuskan tali silaturahim, maka dia tidak akan masuk ke dalam surga. Ini inna syani'aka huwal abtar. Mereka-mereka yang memutuskan tali silaturahim itu, maka mereka lah yang terputus dari rahimnya Allah, dan mereka tidak berhak untuk masuk ke dalam surga. Oleh karena itu teman-teman semua, udah banyak silaturahim. Gaul men, gaul. Kalau ada kesempatan gaul di dalam negeri gaul. Kalau ada kesempatan ke luar negeri gaul, jalan-jalan. Silaturahim. Lihat betapa luasnya bumi Allah, lihat betapa indahnya bumi Allah. Lihat juga bagaimana bukan sekedar tempatnya, tapi orang-orang yang kita temui. People are the same wherever you go. There is good and bad in everyone. Pihak orang sama aja, dia mau orang apa kek, bangsa apa kek, bahasa apa kek, bener gak? Sama aja, di dalam diri setiap orang pasti ada kebaikan dan keburukannya. Maka kita jalin silaturahim dengan mereka. Kita dorong potensi kebaikan di dalam orang-orang yang kita temui itu. Kita berikan keteladanan. Sebagaimana Rasulullah SAW dengan para sahabatnya dulu memberikan keteladanan. Dengan keteladanan itulah menjadi sebab turunnya hidayah dari Allah untuk orang-orang yang kita temui. Maka kalau dulu pembahasan kita menjadi pralon untuk menyebarkan rezekinya Allah, sekarang kita menjadi pralon untuk menyebarkan kasih sayangnya Allah. Kita menjadi pralon untuk menyambungkan silaturahim agar orang-orang yang tidak terjamah, orang-orang yang tidak terjangkau, orang-orang yang merasa kesepian dalam hidupnya, kita sentuh hatinya. Kita menjadi pralonnya Allah. Kali ini bukan menyebarkan rezekinya Allah. Kali ini menyebarkan kasih sayangnya Allah. Ini men. Sehingga orang merasa nyaman bersama kita. Orang merasa this is the living Islam. Inilah Islam yang sebenarnya, yang berjalan-jalan di muka bumi. Sebagaimana dulu Rasulullah SAW menjadi the living Islam. Menjadi contoh yang hidup tentang apa itu Islam. Dengan kemuliaan akhlaknya. So jadi teman-teman, banyakin gaul. Banyakin silaturahim yang ikhlas. Wa tawassul bil haqqi wa tawassul bis sabr. Fasholli li rabbika wanhar. Oke. Tegakkan salat dan berkorbanlah. Oke. Inna syani'aka huwal abtar.
cuekin aja, jangan bawa ke hati. Orang-orang yang benci kita nggak usah, men, tenang aja lah. Mereka yang membenci kita itulah yang akan terputus dari rahimnya Allah. Hadisnya ini riwayat Imam Tabrani. Rasulullah SAW bersabda, siapa-siapa yang ketika bangun tidur pagi-pagi itu dan hanya memikirkan dunia, maka Allah akan menanamkan 4 penyakit ke dalam dirinya. Yang pertama adalah Allah akan menanamkan kesibukan yang tidak ada ujungnya. Gelo gak. Yang kedua, Allah akan menanamkan kegalauan yang gak ada selesainya. Benar gak? Yang keempat, Allah akan menanamkan kebutuhan yang tidak terpenuhi. Dan yang keempat, Allah akan menanamkan keinginan yang tidak tercapai. Ini men. Ini dalam kajian-kajian tafsir, biasanya hadis ini digunakan untuk menerangkan Quran surat Toha ayat 124. Allah Azza wa Jalla berfirman, siapa-siapa yang lalai dalam mengingatku, kata Allah, maka kehidupannya akan sempit. Ngeri banget ya sih, kalau ketika kita bangun tidur dan yang ada di kepala kita, yang ada di pikiran kita hanya dunia. Allah akan berikan kepada kita kesibukan yang tidak ada henti-hentinya. Kita disibukkan dengan berbagai persoalan. Kemudian diberikan kebingungan yang gak ada ujungnya. Yang kita galau terus bingung, kita bingung segala macam, benar gak? Diberikan pula oleh Allah yang ketiga adalah kebutuhan yang tidak pernah bisa kita terpenuhi. Bahkan yang keempat diberikan keinginan yang tidak pernah tercapai. La ilaha illallah, astagfirullah, na'udzubillah min dzalik. Benar gak? Mudah-mudahan kita nggak termasuk golongan orang-orang tersebut. Ini hebatnya lagi nih. Allah tuh udah kasih obatnya masing-masing. Jadi Allah peringatan. Bisa ada 4 penyakit nih yang ditanamkan Allah ke dalam hati kita. Tapi Allah juga udah kasih obatnya masing-masing. Untuk luar biasa Allah, la ilaha illallah, luar biasa banget ya. Untuk kebingungan yang gak ada ujungnya itu, Allah mengatakan dalam Al-Quran, ala bizikrillahi tatma'innul qulub. Nah ini men, caranya adalah, ini adalah jawaban atau sambungan dari surat Toha ayat 124 itu loh. Iya kan? Apa? Ala bizikrillahi tatma'innul qulub. Hanya dengan mengingat Allah saja, maka hati kita akan menjadi tenang. Maka kebingungan yang tidak ada ujungnya itu akan hilang. Karena kita selalu mengingat Allah. Dan sekaligus karena kita selalu mengingat Allah ini, kita kaitkan dengan surat Toha ayat 124 yang kemarin, yang tadi udah kita bahas. Maka Allah akan lapangkan hati kita, akan Allah lapangkan jiwa kita. Dan karena hati dan jiwa kita telah lapang, karena ruh kita tidak lagi terbebani atau didominasi atau dikuasai oleh nyawa kita, maka insya Allah 3 hal yang berikutnya, yaitu kebutuhan yang tidak terpenuhi, keinginan yang tidak tercapai, dan hal yang kita telah bahas tadi, ini insya Allah akan insya Allah satu persatu. Nah, tapi ntar kita bahas obatnya satu-satu ya. Nah, kita baru aja selesai dari Museum of the Future. Kita rame-rame loh. Ada Dr. Oni, ada Pak Buyung, dan ada Pak Kiai Hasanuddin. Kita rame-rame loh. Ini tempatnya keren banget loh. Lihat deh. Tuh. Keren banget kan di atas ya? Kelihatan ya? Oke.